Assalamualaikum anak ibu semua. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Melidar. Nah, apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baiklah anak ibu, hari ini kita belajar materi kita, ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak ibu, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga dalam Islam. Hukumnya fardhu ain, yaitu wajib diyakini oleh setiap orang muslim. Kitab-kitab Allah, ada beberapa kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah yang diimani oleh umat Islam adalah sebagai berikut. 1. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihi wasallam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat ini. 2. Zabur. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihi wasallam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga, Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihi wasallam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran akan ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Meyakini kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga dalam Islam. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Al-Quran, antara lain surat An-Nas ayat 136 yang berbunyi, surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, anak-anak ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad shalla zalam ba'da, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Allah, turunkanlah kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Surat yang kedua anak-anak ya, Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi anak-anak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atukum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Yang ketiga, Al-Baqarah anak-anak ya, ayat 285 yang berbunyi anak-anak ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surat Al-Baqarah
ayat 91. Berarti yang ini yang ketiga anak-anak ibu ya. Tadi kan udah ibu sebutkan surat Al-Baqarah ayat 91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alayka wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu muzaddiqan lima ma'ahum Qul falima taqulu anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Yang keempat anak ibu ya, surat Al-Baqarah ayat 177 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ilaisal birra an tullu wajuhakum kitalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wasarra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahnya.
yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang kelima anak-anak ya, surat Maryam ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullahi tabiyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan cara mempercayai bahwa kitab-kitab tersebut merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan buatan manusia. 1. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu A. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci pada para nabi, pada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. D. Kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran. Kedua, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran antara lain: A. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibutuhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. C. Kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. D. Kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. E. Kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. F. Meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan
sehari-hari. Ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tanda atau ciri dalam dirinya antara lain. 1. Selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. 2. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. 4. Hidupnya terarah menuju kebaikan. 5. Menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. 6. Bersikap toleran sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 8. Selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk hidup. 9. Mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajaran dalam kitab suci. Manfaat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kita dapatkan apabila menjadi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: 1. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. 3. Memiliki pedoman agar tidak mudah berselisih. 4. Mengenal sejarah kehidupan masa lampau dan masa yang akan datang. 5. Hati merasa tentram karena memiliki pedoman. 6. Bersikap toleran karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkannya. 7. Berpengaruh yang luas karena kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki informasi ilmu pengetahuan. 8. Optimis meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Baiklah anak-anak ibu, adakah yang sudah tahu akibat orang yang tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, bagaimana sikap kita seharusnya? Ini ya, ibu baca ya, ibu jelaskan. Berikut ini di antara akibat orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Yang ketiga, bersikap pesimis karena tidak punya pegangan yang kuat. 4. Tidak akan memiliki pengetahuan yang luas
tentang hakikat kehidupannya. 5. Bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Yang keenam, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Yang tujuh, akan bersikap egois karena kurang wawasan. 8. Menghargai perbedaan dan sulit menerima kebenaran. Baiklah anak ibu semuanya, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, sekarang ibu dari kesimpulan semuanya ya dari materi kita yang barusan ibu jelaskan. Berarti yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti bahwa menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umatnya. Yang kedua, ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang ketiga, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat, baik berupa dalil Al-Quran maupun hadis. Yang kelima, cara beriman kepada kitab Allah yang utama adalah membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, optimis, toleran, suka menghargai perbedaan, berwawasan luas, dan suka berbuat baik kepada siapa saja adalah manfaat dari ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, tersesat jalan, pesimis, intoleran, sempit wawasan, egois, sulit menerima perbedaan, termasuk sebagian akibat tidak beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca, dibaca, baca. Baiklah anak-anak ibu semua, apakah sudah paham semua nak? Adakah yang mau bertanya?
Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kalau kalian sudah paham, sekarang giliran ibu bertanya ya. Ayo, siapakah di antara kalian yang paling semangat belajar tentang kitab-kitab Allah? Oh, alhamdulillah ya, anak Andi dan anak-anak ibu semua semangat belajar tentang kitab-kitab Allah. Alhamdulillah kalau sudah begitu ya semuanya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu semua dan ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya anak ibu ya.